Vivo kayaknya itu demen banget ya sama varian V seriesnya mereka ini. Soalnya menurut gue launchingnya ini termasuk mepet ya untuk sebuah HP mid-range. Dulu Vivo itu regulernya memperkenalkan varian mid-range mereka itu setahun 2 kali ya. Tapi untuk tahun ini sedikit berbeda. Nah, dengan dirilisnya Vivo V23 ini, berarti tahun ini Vivo itu udah merilis 3 varian V seriesnya mereka. Yang pertama itu kalau nggak salah Vivo V21 5G yang rilis di bulan Mei. Dilanjutkan sama Vivo V21 di bulan Juni, dan yang terakhir adalah Vivo V23e yang rilis di bulan ini. Mungkin Vivo itu nggak pengen terikat ya sama peraturan mereka yang rilis HP mid-range setahun 2 kali, biar bisa ngenalin fitur-fitur terbaru yang ada di HP mereka. Sementara buat upgrade yang didapat oleh Vivo V23e ini, menurut gue udah cukup banyak ya jika dibandingkan dengan Vivo V21 series sebelumnya. Di V23e ini, kameranya kayak dibikin lebih mantep lagi bro. Sensor dan megapiksel yang dipakai buat kamera depannya, menurut gue juga niat banget. Vivo sih nyebutnya sebagai 50 megapiksel autofocus night portrait. Buat hasil nyatanya sendiri, kalian langsung lihat aja ya, hasil fotonya kayak gimana. Gue bisa dengan pede bilang, kalau kualitas kamera depannya itu bener-bener bisa manjain mata banget. Warnanya berasa hidup, terangnya nggak lebay, detailnya juga dapat. Mau dipakai foto di kondisi gelap sekalipun, gak usah worry. Karena kamera depannya benar-benar bisa ngangkat cahaya dan hasilin foto yang bagus, meski kondisi cahaya di sekitar lagi minim-minimnya. Untuk kamera belakangnya sendiri, Vivo adopsi 64 megapiksel net camera untuk main kameranya, yang ditemenin sama 8 megapiksel super wide angle camera dan juga 2 megapiksel super macro kamera. Dari dulu, gue nggak pernah bosen bilang ya, kalau misalkan kualitas kamera itu tidak semerta-merta dinilai dari kualitas megapikselnya aja. Tapi banyak faktor lain nih yang mempengaruhi. Salah satunya adalah software dan juga hardware yang dipakai oleh kameranya sendiri. Ini ngebuktiin ya, kalau misalkan kamera belakangnya ini kualitasnya emang lumayan bagus. Karena tanpa gue aktifin fitur AI-nya aja, kualitas kameranya udah ngelawan banget. Udah gitu, dynamic range-nya menurut gue cukup luas ya. Karena mau di kondisi siang bolong maupun berawan, kameranya masih sanggup buat nampilin bagian yang terang maupun gelap dengan cukup baik. Detailnya juga terbilang oke, nggak terlihat maksa. Mau dihajar foto low light pun juga masih aman bro, karena warna yang dihasilin masih bagus, noise-nya juga dikit, dan detailnya pun masih kelihatan jelas. Oh iya, HP ini juga milikin fitur eye autofocus baik di kamera depan maupun kamera belakangnya, yang ngebuat hasil foto nggak mungkin out focus saat jepret-jepret sana-sini. Terus ada banyak juga fitur menarik yang dari sebelumnya dihadirkan lagi, seperti dual view video, multi-style portrait, double exposure untuk foto, dan steady face selfie video untuk video yang lebih stabil dengan bantuan EIS. Ada juga yang baru nih, seperti AI Extreme Night, yang bisa memberikan hasil foto pakai kamera depan di kondisi minim cahaya jadi lebih baik. Meskipun gue udah lumayan panjang bahas di sektor kameranya, tapi itu masih masuk dalam kategori wajar, karena memang salah satu nilai jual utama dari HP ini adalah di sektor kameranya. Selain kamera, salah satu nilai jual utama lainnya dari HP ini ada di performanya, yang gunain chipset terbaru dari MediaTek yaitu Helio G96. HP ini pun juga digadang-gadang sebagai HP pertama di Indonesia yang gunain chipset terbaru besutan MediaTek tersebut. Gue jadi inget ya sama Vivo V21 5G yang waktu itu pakai Dimensity 800U, di mana performanya itu termasuk kenceng dan juga adem. Nah, di Vivo V23 ini ceritanya tetap sama sih kayak Vivo V21 5G tadi. Jadi meskipun dia pakai chipset MediaTek tapi dengan seri yang berbeda, performa yang dikasih itu tetap kenceng bro. Gimana nggak terbilang kenceng coba? Buktinya HP ini mampu hasilin skor AnTuTu benchmark di angka 276.193 poin. Buat main PUBG Mobile, grafisnya mentok di settingan HD High. Tapi kalau kalian mau dapetin pengalaman bermain PUBG yang lebih oke lagi, gue saranin pakai settingan grafis Smooth Ultra aja. Karena suhu yang dihasilin lebih adem dibandingkan pas gue coba di settingan HD High. Terus pas gue coba main game Mobile Legends, grafisnya bisa mentok di settingan High Frame Rate High. Tapi sayang, settingan grafis ultranya masih belum kebuka bro. Meskipun begitu, gameplay game ini masih terbilang lancar ya pas gue mainin di settingan High Frame Rate High tadi. Lanjut, gue pakai buat main COD Mobile, grafisnya coba bisa mentok di settingan Medium High aja. Tapi selama setengah jam gue mainin game ini di settingan tersebut, gue sama sekali nggak temuin gejala lag sedikit pun. Terus nih, pas gue jajal main Genshin Impact di settingan grafis highest 60 fps, gameplaynya seketika terasa berat. Karena sekelas HP flagship pun masih keteteran hadepin game yang satu ini. Jadi nih, menurut gue kalau emang kalian itu pengen banget main Genshin Impact di HP ini, mending kalian ubah settingan grafisnya itu ke lowest, biar kalian itu bisa dapat pengalaman yang lebih stabil lagi bro. Nah, mengenai baterainya nih, pas gue coba pakai buat mabar online, performanya itu masih nggak mengecewakan ya bro. Meskipun kapasitas baterainya itu cuma 4050 mAh aja, yang notabene masih tergolong kurang ya untuk tahun 2021 ini. Nah, pas gue cobain main ke 4 game tadi di kondisi ruangan ber-AC, terus gue pakai jaringan WiFi,
Kecerahan layar gua set ke rata kanan dan juga volume rata atas. Data yang gua dapat adalah sebagai berikut. Pas gue pakai buat main Mobile Legends setengah jam, baterainya kemakan 6%. Pas dipakai main PUBG Mobile setengah jam, baterainya habis 5%. Terus dipakai buat main COD Mobile setengah jam, baterainya berkurang 6%. Dan dipakai buat main Genshin Impact setengah jam, baterainya kemakan 9%. Bisa dibilang konsumsi baterai dari HP ini tuh terbilang irit ya, karena selama gue mainin 4 game berat tersebut masing-masing setengah jam, rata-rata konsumsi baterai yang terpakai hanya 6,5% aja. Menariknya nih, adapter charger bawaannya ini bukan 33 watt flash charge lagi, namun kini meningkat menjadi 44 watt flash charge 11 watt 4 ampere. Kalau kayak gitu kayaknya biar lebih afdol, gue langsung cobain aja nih teknologi 44 watt flash charge dari Vivo ini secepat apa. Karena pihak Vivo ngeklaim kalau dalam waktu 30 menit aja, baterai dari Vivo V23i bisa terisi hingga 69% bro. Setelah HP ini gue cas selama setengah jam, dari kondisi mati total, baterainya terisi sebagai berikut. Terus pas dilanjutin sampai baterainya penuh, hasil yang gue dapat adalah sebagai berikut. Mengenai desainnya nih, berkat teknologi ultra slim design di HP ini, ngebuat feel megang HP ini tuh berasa kayak megang HP mewah. Karena HP ini tuh terbilang tipis, tebelnya cuma 7,41 mm doang, dengan bobot 172 gram yang terbilang enteng di jajaran HP mid-range yang ada di pasaran saat ini. Modul kameranya kini juga udah memanjang ke atas, sehingga terlihat lebih ramping bila dibandingkan dengan modul kamera V21 series sebelumnya. Di samping modul kameranya yang memanjang, terdapat pula dual LED flash yang ditemani dengan tulisan AI Triple Camera. Teknologi 2.5D curve design juga nggak absen dari HP ini, yang ngebuat tangan gue makin nyaman pas genggam HP ini, baik itu untuk kebutuhan multimedia maupun mabar game online. Untuk produk yang gue pegang saat ini, varian warnanya itu adalah Sunshine Coast. Dan selain warna Sunshine Coast yang bisa mantulin beragam warna indah saat terkena cahaya berkat dual layer coatingnya ini, ada pula varian warna Moonlight Shadow buat kalian yang lebih prefer warna gelap dan juga elegan. Udah gitu, seperti yang sebelumnya udah gue mention di video unboxing, back cover HP ini tuh gunain material kaca yang disebut dengan satin AG glass, yang ngebuat back covernya aman dari bekas sidik jari dan berbagai macam goresan. Sementara untuk bodinya sendiri, itu udah pakai teknologi flat frame design, dimana selain menambah rasa mewah, tampilannya pun jadi semakin berkelas bro. Gambar yang bisa ditampilin dari layar yang berukuran 6,44 inci ini pun menurut gue udah cakep. Ditambah lagi dengan panel layarnya yang udah AMOLED beresolusi Full HD+, ngebuat gue makin enjoy aja buat nikmatin seluruh konten multimedia lewat HP ini. Buat spek layarnya ini menurut gue itu banyak banget kesamaannya ya, sama kayak V21 kemarin. Mulai dari ukuran layarnya sama-sama 6,44 inci, terus resolusi layarnya juga sama dari 2400 x 1080 pixels, dan terakhir panelnya ini juga udah sama-sama pakai AMOLED. Dan berhubung HP ini layar udah pakai AMOLED, jadi udah pasti kalau HP ini itu udah support teknologi Screen Touch ID dan juga Always On Display, layaknya HP premium yang ada di luaran sana. Nah, fitur terakhir yang nggak boleh absen banget nih di zaman serba canggih, yaitu NFC Multifunction masih ada di HP ini. Jadi berkat fitur tersebut, kalian nggak perlu lagi isi ataupun cek saldo e-money lewat ATM terdekat. Terus, transfer file pun juga lebih singkat. Bahkan nih, kalau kalian punya akses ke apartemen, masih bisa juga duplicate menggunakan fitur NFC Multifunctions di HP ini. Kesimpulan gue selama beberapa hari nyobain Vivo V23 ini tuh tergolong lumayan banyak ya bro. Mulai dari performanya, yang menurut gue itu udah setara sama rivalnya yang ada di luaran sana. Bahkan hasil benchmarknya itu menurut gue udah ada di atas rata-rata HP mid-range di kelas yang sama. Yang kedua adalah dari desainnya. Desainnya ini menurut gue udah mendekati banget ya bro, dengan HP Vivo yang harganya lebih mahal. Permainan back covernya ini loh, yang ngebuat gue jadi gagal fokus, karena kelihatan cantik banget bro. Ditambah, panel layarnya udah pakai panel AMOLED, sehingga menambah lagi nilai plus dari HP ini. Dan yang ketiga adalah dari sektor baterainya. Dimana meskipun kapasitas baterainya itu cuma 4050 mAh, tapi sudah tergolong irit pas gue jajal bermultimedia beberapa jam. Sementara buat kameranya kayaknya nggak perlu gue jelasin lagi lah ya. Kalian bisa langsung nilai sendiri aja dengan tampilan foto yang udah gue kasih tadi. Kalau kalian merupakan orang yang suka banget jepret-jepret terus mabar online, HP ini tuh bisa jadi salah satu rekomendasi buat kalian. Tapi sayangnya ada sedikit catatan kecil dari gue untuk HP ini. Dimana yang pertama adalah karena HP ini itu udah nggak ada lagi yang namanya jack audio 3,5 mm. Jadi kalian itu mau nggak mau harus pakai adapter lagi nih, dari jack audio 3,5 mm to USB-C, yang juga sudah disediakan oleh Vivo kabel OTG di paket penjualannya. Yang kedua adalah karena slot SIM tray di HP ini itu adalah hybrid dan bukan triple slot SIM card. Jadi mau nggak mau kalian juga harus milih antara kalian pakai dual SIM card atau satu SIM card plus satu micro SD. Yang ketiga nih, adalah karena sistem audio dari HP ini itu yang masih pakai mono speaker, bukan stereo speaker, yang mengandalkan cuma dari speaker yang ada di bawah HP-nya.
Tapi menurut gue kalian nggak perlu worry brother, karena kualitas dari mono speakernya ini udah nyaring banget selayaknya HP yang udah pakai stereo speaker. Ditambah lagi dengan sudah adanya nano music layer dan juga high res certification yang ngebuat keluaran suara dari Vivo V23 ini jadi semakin jernih. Jadi gimana menurut kalian dengan HP terbaru dari Vivo ini? Jadi beli nggak nih? Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Gue Efek pamit, Assalamualaikum.